Ternyata, orang itu adalah Pak Kusno. Berulang kali dia menyoroti kamar dan mengecek jendela. Tak lama kemudian, dia juga menyoroti sekeliling. Lama dia terdiam saat senter menerangi tempat di mana Danang bersembunyi. Tiba-tiba ada seseorang memanggil Pak Kusno. Pak Kusno pun berbalik badan lalu menyoroti Mbok Iem. "Ini, aku kira tadi ada orang, ternyata cuma plastik," kata Pak Kusno terkekeh lalu cepat-cepat ditegur oleh Mbok Iem. "Jangan rame-rame, nanti Pak Gatot marah. Ya sudah, sekarang bawa Sumini ke mobil. Aku sudah nggak sanggup gendong dia. Sekarang di mana dia? Aku meletakkannya dekat kandang burung sana. Cepat gendong dia. Pak Gatot sudah menunggu." Mereka kembali ke belakang sebentar, lalu tampak Lek Sumini sudah digendong oleh Pak Kusno. Mereka sudah memasuki mobil, lalu melaju ke arah selatan. Ini merupakan jalan menuju ke perkebunan. Di tengah kebingungan ini, tiba-tiba Danang melihat sebuah motor milik Pak Kusno. Segera Danang berlari dan untungnya kunci motor masih menancap di tempatnya. Beberapa kali Danang harus menyetir dengan satu tangan lantaran tak tahan dengan hawa dingin. Tak disangka, motor berhenti mendadak dan kehabisan bensin di tengah perkebunan, padahal kurang sedikit lagi. Seketika sekeliling gelap dan sangat mencekam. Danang kini tidak tahu arah. Danang berusaha berjalan mengikuti hati nurani. Dari kejauhan tampak sebuah cahaya. Danang sangat senang dan kembali mempercepat langkah. Begitu mendekat, dahinya Danang mengernyit. Ini bukanlah jalan raya, melainkan bekas pabrik yang terbengkalai. Namun, mobil siapakah ini? Ternyata di situ tidak hanya ada satu mobil, melainkan ada 3. Tiba-tiba terdengar suara Pak Gatot yang sedang tertawa dari dalam pabrik. Benar saja, Danang berhasil menemukan mereka tengah berbincang dengan 2 orang asing. "Ayo kita mulai ritual," ajak salah satu orang yang berpakaian serba hitam, sedangkan yang satunya lagi berpakaian rapi. Mereka terus berjalan ke suatu ruangan, tampak pula Pak Kusno yang sedang berdiri di dekat pintu dengan selalu mengawasi sekelilingnya. Hampir saja Danang ketahuan saat tanpa sengaja menginjak ranting kayu. "Kusno, cepat hidupkan lilin, lalu matikan lampu mobil." Saat semua gelap, akhirnya Danang bisa lebih leluasa mendekati ruangan yang diterangi oleh lilin tersebut. Tampak perlengkapan ritual lengkap dengan sesajen, serta Lek Sumini yang terlentang di sebuah meja. Lelaki serba berpakaian hitam mulai ritual dengan merapalkan mantra serta membakar kemenyan. Ruangan seketika tampak menakutkan. Tak lama kemudian, bau anjir menyeruak yang membuat Danang hampir muntah. Tiba-tiba muncul sosok hitam besar dengan tawanya yang memekakkan telinga. Danang tak sanggup lagi mengintip, sebab matanya yang sebesar tampah, tubuh terasa kaku seketika bahkan hampir saja tak sadarkan diri. Danang terus bersembunyi di balik tembok dengan bersimbah keringat. Makhluk itu begitu menakutkan dengan taring-taringnya yang sangat tajam. Ingin rasanya Danang kabur, namun kakinya sudah tak mampu digerakkan. Tiba-tiba makhluk itu meraung dan menyebut nama Pak Gatot dengan nada yang penuh amarah. Danang semakin menggigil ketakutan dan menduga jika Lek Sumini sudah menjadi santapan makhluk itu. Tiba-tiba Pak Gatot berteriak, "Siapapun kamu, keluarlah atau kau akan kuhabisi!" Teriak Pak Gatot lantang sembari mengancam. "Waduh, mati aku," batin Danang. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar menarik Danang agar keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, itu adalah Pak Kusno dengan wajah dinginnya. Dia membawaku ke hadapan Pak Gatot beserta orang-orang yang mengikuti ritual. "Danang, beraninya kau menggagalkan ritualku." Pak Gatot segera menyeret tubuh Danang hingga ke meja di mana Lek Sumini berada. "Terus bagaimana ini? Aku sudah keluar modal banyak untukmu. Cepat kembalikan uangku 2 kali lipat atau kau akan menerima resikonya," teriak salah satu lelaki mengancam Pak Gatot hingga membuatnya mundur beberapa langkah. "Kusno, cepat lakukan tugasmu pada wanita tak tahu diri ini," ucap Pak Gatot lalu menggotong Lek Sumini.